Habis nanjak terus turun. Untung jalanannya aspal ya, nggak kayak ke Ufaj kemarin. Ternyata di bawah masjid ini tuh, di atas sorry, itu ada juga benteng ya. Bagus ini. Ini katanya masih tangan, Masya Allah, 400 tahun. Iya, beneran. Tapi ini Both multiple because they masuk nih, udah di areanya nih, deket ternyata. Kayaknya kota ini tuh deket-deket kemana-mana ya. Iya, kirain dari plang masuk tadi udah dekat. Ternyata masih kudu kesana lagi di ujung. Wah, dia berada di atas. Nah itu tuh Fortressnya, Hisarzik, Masjid Hisarzik. Terus ada Milisevac Fortress, itu benteng Milisevac tuh Hisarzik. Terus ada juga Hermitage Saint Sava, gereja. Habis nanjak terus turun. Untung jalanannya aspal ya, nggak kayak ke Ufaj kemarin. Ini udah rapi jalanannya, enak, jadi nggak takut. Insya Allah nggak ada apa-apa. Turun naik, turun naik, turun naik. Jalanannya kecil. Itu fortressnya di tebing, buset jalannya terjal. Itu masjidnya Hisarzik. Tuh itu yang katanya ada Al-Quran, Masya Allah. Ini landscape-nya bakal keren banget. Tapi kayaknya untuk naik ke atas mungkin kan nggak. Ini dia. It's impossible kayaknya naik ke atas ya. Zdravo, ketemu lagi dengan aku Neti. Saat ini aku berada di Priepolje. Dan bangga kalian, aku ada di masjid namanya Hisarzik, yang katanya ada Al-Quran dengan usia 400 tahun. Kali ini aku nggak sendirian, aku sama temen aku yang sudah lama tinggal di sini. Kita kenalan ya. Hai. Nama saya Feni. Udah berapa lama? Udah 2 tahun di sini. Ya, udah hampir 2 tahun nih Mbak Feni di sini. Terus di sini ngapain aja? Di sini kebetulan aku kerja di sini, di salah satu perusahaan di sini. Ya itu doang sih. Oh ya, masih single apa udah nikah ini ya? Oh udah nikah. Kali ini Mbak Feni ini udah 2 kali ya kesini katanya ya. Jadi udah kurang lebih udah tahu di dalamnya kayak apa ya. Dalamnya udah tahu. Terus yang untuk Al-Quran itu udah pernah lihat belum? Udah pernah lihat, malah udah baca, Oh udah ya? dibuka. Wih, Itu perasaannya seru. amazing banget. Amazing ya. Beneran. Ternyata di bawah masjid ini tuh, di atas sorry, itu ada juga benteng ya. Dan tapi trekkingnya beda ya, bukan dari sini naiknya ya. Beda. Jadi beda jalur. Nah itu di atas itu juga ada benteng. Kita masuk ya. Oh ya, kalau masuk ke sini tuh untuk menghormati tempat ibadah katanya harus di cover kalau untuk yang muslimah ya. Sebenarnya masuk gereja ortodoks di sini pun harus di cover ya, nggak hanya. Jadi kalau tempat ibadah itu kalau di Serbia rata-rata kita tuh harus cover kepala dan juga bagian bawah. Kalau misalnya pakai rok yang sedikit terbuka, jadi nggak hanya di masjid, di gereja ortodoks pun aturannya hampir sama. Yuk kita masuk. Nih Bapak ini udah bawa dia. Yuk, ayo deh masuk. Ayo Kak. Sholat Jumat sama Ata. Dan di samping masjid ini juga ada makam muslim ya, tentu saja. Ini ada yang tahun 1874 lahirnya, 1949 bahkan. Itu ada yang 1955, jadi udah cukup tua ya ini.
makam-makamnya. Ini namanya kuburan, Nak. Kalau yang ini namanya nisan. Jadi kalau orang udah meninggal dunia dikuburkan dalam tanah orang muslim. Di sini tuh landscape-nya ya Masya Allah indah banget ya. Selain tadi ada benteng, terus di sisi-sisinya itu gunung. Jadi kalau yang aku baca ternyata pernah di bawah kekuasaan Bosnia untuk melindungi para biarawan dan juga pedagang, nggak hanya biarawan. Setelah ditaklukkan Utsmania pada abad ke-15, di sini itu dibangunlah benteng di atas tadi, benteng Milicevic yang di atas itu. Ya kita masuk ya. Ini mau sholat Jumat nih nanti, ya suami aku sih yang sholat Jumat, aku yang enggak. Ya, kita jadi sekalian dia bisa sholat, terus bisa masuk ngelihat Al-Quran yang katanya usianya 400 tahun. Mbak Penny udah kali kedua ke sini ya. Terus bentuk Al-Qurannya kayak apa sih? Sebelum kita masuk, bentuknya itu kayak bukan kayak kertas ya, tapi kayak yang diikat sama daun. Ntar dilihat sendiri aja deh. oh gitu. Jadi Dia tulis tangan. tulis tangan. Jadi kayak si kertasnya itu lempengannya itu kayak daun. Oh bukan dari kertas, bener-bener kertas. Karena udah usia 400 tahun ya, jadi kayak Jadi mesti hati-hati banget bukanya juga. boleh dibuka. Boleh dibuka tapi hati-hati. Di dalam masjidnya itu di bangunan luarnya tuh warnanya putih ya. Nah, ini kita di dalamnya. Ya nanti ke atas nih yuk. Sini dulu. Assalamualaikum. Jadi mimbarnya ini tuh mirip kayak yang di Beograd juga ya. Kayaknya ini kayak pengaruh Turki juga ya. Ini mimbar-mimbar ala Turki kalau yang kayak gini setahu aku ya. Tuh kayak gini di Qurannya di sebelah sana ya Mbak kan. Moses. Bagus ini. Ini katanya tulisan tangan. Masya Allah 400 tahun. Iya kebetulan. Tapi ini untuk tulisan tangan ya, ukuran tulisan tangan ini tuh udah kayak mesin cetak menurut aku. Dan terbacanya jelas banget nih. Tuh, coba kita lihat satu ayatnya. Ini tuh kayak manuskrip. Tuh ini aja udah ada yang robek untuk surat apa nih, Al-Fatihah bukan? Ya ini surat Al-Fatihahnya sudah ada yang robek di bagian awal tuh. Udah sisa. Ini usia 400 tahun, segini bagusnya dan segini bagusnya nih. Ini aja kebaca jelas nih. Nah, kita lihat di sini. Tanda-tandanya di akhirnya kayak gini. Dan ini bentuknya manuskrip. Ini aku nggak tahu ini terbuat dari apa, tapi kalau kata Mbak Penny ini mirip terbuatnya kayak dari daun atau apa kulit hewan ya, kurang tahu juga ya, apa kulit pohon. Karena usianya emang udah 400 tahun. Jadi ya harus hati-hati, tapi kita boleh tetap pegang dengan hati-hati. Biasanya kan kalau udah masuk museum biasanya nggak boleh pegang. Kesan Mbak Penny beberapa kali ngeliat Al-Quran ini, Mbak Penny gimana? Amazing banget dan hati sampai gemeter gitu karena gimana ya? Karena ini sejarah banget gitu, udah sampai 400 tahun. Sekarang aku naik ke atas dulu. Jadi kalau perempuan di atas untuk bagian sholatnya. Nah ini lagi pas banget sholat Jumat, jadi nanti aku mau ya rata-rata mirip ya kalau peninggalan Turki tuh begini. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر. Father is Mehmet. You are imam here? Yes. My father was imam here, but he passed away 3 months ago. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. That's Quran. Like I said, it was converted in library in Belgrade in 2006. Jadi pernah di tahun 2006 tapi dibawa lagi ke sini dikonservasi sama. There is he right here, I think, on the end. Dan ini juga mereka belajar Al-Quran terus sama apa sih tentang pemahaman agama. Jadi madrasah kecil terus mereka belajar Al-Quran sama. You teach them? Yes. Ya, oh, masya Allah. Jadi imam ini juga ngajarin anak-anak ini, mereka belajar baca Al-Quran, terus dasar-dasar dari agama Islam. About a month ago, because their families came in this village to work on properties. And when it's summertime, they can come here. But when it's winter, they cannot come because the road, because the snow, Yeah, the road. the weather. Di sini tuh dibukanya cuman pas Jumatan aja karena memang letaknya tuh jauh banget ya dari pemukiman penduduk. Mereka memilih yang dekat-dekat aja di situ dan di sini dibukanya tuh Jumat. Kalau Ramadan tetap dibuka selama tarawih setiap malam. Gitu kata imamnya tadi. Ciao keluarga, let's go Serbia. Ini benar-benar perjalanan spiritual ya. Dari ya kota Beograd dengan segala macam pernak-perniknya, duniawinya, terus ya ini salah satu benar-benar yang aduh Masya Allah. Sampai jumpa lagi ya di jalan-jalan dan wisata religi berikutnya. Ciao. Bagi yang mau kesini, ini sih jalanannya udah bagus ya, jadi sudah diaspal. Kalau dulu sih kata yang teman aku itu yang tinggal di sini dulu tuh jalanan masih jelek banget, belum diaspal kayak sekarang ini. Udah gitu nggak ada sign, nggak ada tanda masuknya itu nggak ada, jadi orang susah buat nemuinnya gitu. Sekarang sih udah bagus banget ya, udah diaspal kayak gini tuh lihat, tapi harus hati-hati banget nih karena curang. Dan masjidnya ini agak jauh dari rumah penduduk. Kalau misalnya yang daerah sini tuh kan gak banyak rumah-rumah orang, jadi mereka hanya bukanya untuk Jumatan aja. Oke.